Yes guys, video kali ini adalah hasil kolaborasi antara Troll Gadget dan juga Berita Gadget. Nah, buat channel Berita Gadget itu suka compare kamera HP yang harganya setara atau hampir sama. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja subscribe channelnya, linknya ada di deskripsi. Dan sekarang kita akan compare dua smartphone flagship yang bener-bener flagship ya. Dan keduanya ini udah masuk resmi di Indonesia. Ada Oppo Find X5 Pro, itu harga resminya di 14.999, dan Vivo X80 Pro dengan harga SRP-nya di 15.999. Kedua HP ini sama-sama punya kamera yang superior. Oppo collab sama Hasselblad dan Vivo collab sama Zeiss. Vivo X80 Pro hadir dengan 4 kamera belakang. Kamera utama 50 megapiksel Ultra Sensing GNV sensor, 12 megapiksel portrait kamera, 48 megapiksel wide angle kamera, 8 megapiksel telephoto kamera, dan 32 megapiksel selfie kamera. Sementara untuk Oppo Find X5 Pro bawa 3 kamera belakang dengan kamera utama 50 megapiksel Sony IMX766, 50 megapiksel wide angle kamera, 13 megapiksel telephoto, dan selfie kamera 32 megapiksel. Nah, nggak usah pakai lama lagi, langsung aja kita mulai komparasinya. Sikat! Kita mulai dari waktu siang hari. Ini kondisi langitnya panas terik ya. Dan foto kita yang pertama ini dari lensa utamanya dengan mode AI yang saya matikan. Kelihatan banget Zeiss natural color-nya di Vivo X80 Pro ini bisa ngasih kesan natural dibanding Oppo Find X5 Pro. Ketika AI saya aktifin, ini efek Zeiss-nya otomatis mati ya. Fotonya berubah jadi lebih saturated. Tapi kalau mau dibandingin sama saturasi di Oppo Find X5 Pro, masih kalah tinggi. Di Oppo ini kelihatan lebih di-boost lagi saturasinya. Meski begitu, kalau soal dynamic range, Vivo kelihatan sedikit lebih luas. Buat foto bunga bokeh dari kedua HP ini kelihatan sama-sama cakep nih. Di luar warna, detail foto keduanya sangat baik. Dan ketika AI-nya saya aktifin, hasil foto dari Oppo Find X5 Pro kembali bisa ngehasilin saturasi yang sedikit lebih tinggi dari Vivo X80 Pro. Hal ini juga berlaku pada lensa ultra wide guys. Intinya kalau soal saturasi sih tergantung selera aja ya, kalian lebih suka yang mana gitu. Overall kalau kalian pengen foto yang tinggi clarity-nya, di sini Oppo lebih cocok buat kalian. Tapi kalau lebih suka foto dengan dynamic range yang lebih luas, dengan tone yang lebih sinematik, mending pilih Vivo aja. Kemudian buat foto orang, saturasi yang tinggi di Oppo tadi juga sampai ke wajah nih. Jadi kelihatan skin tone di Oppo lebih tinggi dari yang sebenarnya. Kulit saya nggak secoklat itu sih guys. Soal detail, pas di zoom area wajahnya, terlihat Oppo sedikit lebih baik di sini. Sedangkan Vivo agak kurang tingkat detailnya. Di foto berikutnya, soal detail kali ini Oppo lebih oke. Kelihatan pas saya zoom, tingkat detailnya ini lebih tinggi daripada foto sebelumnya. Skin tone-nya juga Oppo terlihat lebih natural, sedangkan di Vivo terlalu putih sih ini. Tapi lagi-lagi ini soal selera ya guys, tiap orang seleranya beda-beda, jadi kalian bisa bebas nilai sendiri. Next untuk foto portraitnya, dynamic range Oppo di sini cukup agresif ya, dan pas di zoom, detailnya menurut saya masih lebih bagus Oppo daripada Vivo. Begitu pula juga di foto portrait yang kedua, hasilnya masih relatif sama. Soal bokeh-bokehan, keduanya ini udah sama-sama rapi ya di setiap tepiannya. Level bokehnya juga kalian bisa atur sendiri sesuai dengan selera. Di lensa makro kelihatan banget di Oppo ini terlalu over saturated, dan di Vivo adalah yang mendekati kondisi aslinya. Tapi kalau untuk detail hampir sama nih keduanya, cakep lah pokoknya. Masuk ke mode 50 megapiksel, di sini kembali kelihatan kalau hasil foto dari Oppo terlalu di-boost ya saturasi warnanya. Dynamic range-nya juga lebih luas Vivo daripada Oppo, tapi pas kita zoom, ternyata Vivo sedikit keteteran nih soal detail. Di sini terlihat Oppo sedikit lebih unggul dibandingkan Vivo. Sebagai perbandingan lensa, di 0,6 kali ini Vivo terlihat sedikit lebih lebar FOV-nya. FOV yang lebar ini juga bikin distorsi di Vivo jadi lebih kelihatan. Sementara untuk di lensa utama atau satu kali, keduanya mirip-mirip buat luas angle-nya. Lalu untuk 2 kali zoomnya terlihat Oppo lebih detail karena processing yang lebih tinggi.
sedangkan di Vivo nggak terlalu banyak processing. Sedangkan untuk 5 kali zoom, karena di Oppo nggak ada lensa tele sampai 5 kali, jadi hasilnya agak kurang natural. Kelihatan banget ya guys kalau dynamic range-nya agak kurang dan hasilnya ini kayaknya cuma dari cropping lensa utamanya. Sementara di Vivo lebih kelihatan natural, dynamic range-nya masih tetap dapat walaupun lebih minim processing. Buat kualitas foto selfie-nya lagi-lagi ada perbedaan di sini guys, di mana hasil dari Oppo terlihat lebih tajam. Tapi hasil dari Vivo meski kesannya lebih natural, namun soal dynamic range sedikit lebih luas di foto ini. Untuk selfie portrait keduanya sama-sama bagus, cuma di Vivo ini agak miss dikit nih di bagian tangan saya yang ini nih. Sementara untuk foto backlight, ternyata foto dari Vivo ini agak kurang oke ya. Algoritma Oppo di sini kelihatan lebih unggul, meski tadi secara auto Vivo lebih unggul. Terus buat foto malam, Vivo X80 Pro di mode auto tanpa mode AI lebih bisa ngasih warna yang oke. Sementara Oppo terlihat agak kesusahan dalam dynamic range-nya. Barulah ketika AI diaktifkan, hasil dari kamera Oppo ini lebih baik. Sementara hasil foto di Vivo malah cenderung lebih terang. Saya sendiri lebih suka hasil foto dari Oppo di sini, meski soal dynamic range masih Vivo X80 Pro lebih unggul. Kemudian di mode night mode juga Oppo terlihat lebih clear daripada Vivo ya. Di mode 50 megapiksel terlihat juga Oppo ini lebih clear buat foto malam. Meski handling flare-nya nggak sebaik di Vivo, tapi hasil dari Oppo ini menurut saya masih lebih baik. Buat foto orang di malam hari, menurut saya foto di Oppo ini sedikit lebih baik. Kalau mau dibandingin sama kondisi aslinya pas saya hunting foto ini, kelihatan kalau langit malamnya nggak seterang itu ya guys. Flare-nya ini juga kelihatan di Oppo masih lebih minim ya. Tapi ada tapinya nih guys. Di foto Oppo ini saya nggak begitu suka sama skin tone-nya. Kenapa jadi putih banget kayak gini? Kelihatan banget efek beauty-nya nih. Terus untuk urusan dynamic range juga kelihatan foto dari Vivo lebih luas daripada Oppo. Beralih ke foto portrait. Hasilnya hampir sama ya dari foto dengan mode auto tadi. Di sini Vivo kelihatan lebih terang dari kondisi sebenarnya. Sementara bokehnya sih udah sama-sama oke lah ya ini. Hampir nggak ada yang miss dan terlihat natural juga. Untuk foto selfie di malam hari, saya pribadi lebih suka foto dari Vivo. Di Oppo ini kelihatan banget muka saya kebanyakan pakai bedak ya. Terus juga mulus kinclong bener nih, kayak skincarean, padahal aslinya kan enggak ya. Yang paling mendekati aslinya itu ya yang kayak di Vivo ini. Untuk tingkat detail di Vivo kelihatan lebih oke daripada Oppo. Cuma kalau mau dilihat detail rumputnya ini kok di Vivo kelihatan hancur banget ya. Sementara di Oppo malah sebaliknya, detailnya masih dapat walaupun warnanya terlihat terlalu gonjreng. Kemudian foto selfie dalam mode portrait, overall saya lebih suka fotonya Oppo sih. Walaupun di sini kelihatan banget muka saya kembali terlalu over efek beauty-nya. Dan warnanya juga kelihatan terlalu over saturated. Tapi untuk background langitnya, terlihat Vivo sedikit keteteran ngatasi noise-nya. Sementara di Oppo kelihatan lebih clear dan lebih mendekati kondisi aslinya. Di mode selfie night mode-nya juga hampir sama ya. Di Oppo ini astaga, muka saya ini udah kayak opa-opa Korea guys, mulusnya kebangetan. Tingkat noise-nya juga lebih minim di Oppo, begitu juga dengan dynamic range yang lebih baik di Oppo. Saya juga nggak tahu ya, kenapa di Oppo ini kok langitnya kayak ada asap atau kabut gitu ya. Padahal di Vivo nggak ada dan emang kondisi aslinya emang nggak ada apa-apa sih. Terus untuk foto makro di malam hari, menurut saya di Vivo sedikit lebih unggul ya, baik dari segi detail dan juga dynamic range-nya. Di Oppo ini warnanya lebih natural sih, jadi ini lebih ke selera kalian aja. Di sektor perekaman videonya dengan stabilisasi standar terlihat dynamic range dari Vivo X80 Pro lebih luas daripada Oppo Find X5 Pro. Dan kalau mau dilihat sih stabilisasinya sama-sama bagus. Di stabilisasi ultra, Vivo X80 Pro terlihat lebih steady dan lebih clear dari Oppo Find X5 Pro. Sementara untuk resolusi 4K 30fps dan 60fps
Menurut saya Vivo masih terlihat lebih enak dilihat warnanya, sedangkan Oppo cenderung lebih terang hasil videonya. Nah, ini untuk di 1080p 60 fps. Kalau yang Vivo ini dia bisa ke 2 kali zoom. Nah, kalau yang Oppo juga nih. Segitu. Tapi kalau Oppo dia bisa ke 0,6 kali, tapi kalau Vivo nggak bisa, mentok di 1 kali doang. Vivo ini harus dari awalnya, kalau mau lensa ultrawide harus dari awal, dan kalau lensa ultrawide itu dia nggak bisa ngezoom, sedangkan Oppo bisa. Nah, kalau ini 4K 60 fps sama ya. Vivo ini nggak bisa ke lensa ultrawide, dia harus dari awal. Sementara kalau Oppo ini bisa ke lensa. Nah, ternyata kalau di 4K 60 fps ini dia nggak bisa ke ultrawide, dia bisanya ke zoom 2 kali. Begitupun di Oppo. Nah, hasilnya kayak gini kurang lebih. Ini untuk zoom 2 kali di 4K 60 fps. Kita balik lagi. Untuk video kamera depan terlihat algoritma Oppo lebih baik dalam hal dynamic range. Selain itu, Oppo juga sangat bisa buat memperbaiki skin tone jadi lebih putih. Hal ini mungkin membantu ya kalau kalian suka skin tone putih. Sementara hasil Vivo cenderung natural aja dan stabilisasinya agak lebih goyang dari punyanya Oppo. Buat video di malam hari, sebenarnya kedua HP ini udah sama-sama bagus guys. Hasilnya terang, detailnya tinggi, dan minim noise juga. Cuma kalau boleh milih, saya lebih milih Vivo ya. Karena menurut saya lensa di Vivo ini lebih unggul dalam penyerapan cahayanya daripada lensa yang ada di Oppo. Ini berpengaruh juga ke warna yang dihasilkan. Kelihatan banget di Vivo ini warnanya lebih keluar dan sedikit lebih terang juga. Selebihnya sih itu tergantung selera guys. Kalau kalian lebih suka Oppo pun ya nggak masalah.
Intinya buat videoin malam-malam, stabilisasinya udah oke dan dijamin estetik banget deh videonya. Terakhir, untuk kamera depannya nih, ini yang agak disayangkan dari kedua HP ini. Berasa jomplang banget ya hasilnya dibandingin sama kamera belakangnya. Kelihatan banget ini kayak gempa bumi sih. Noise-nya juga di mana-mana. Tapi kalau saya sih lebih milih Vivo ya, karena lebih terang. Kalau udah begini ya nyari mana yang paling terang aja deh. Sama yang lebih mulusan dikit lah mukanya kita, biar nggak burik-burik banget. Oke, dan itu tadi komparasinya yang bisa saya buat antara Vivo X80 Pro dan juga Oppo Find X5 Pro. Saya rasa video ini nggak bertujuan buat tahu mana yang menang ya, atau mana yang lebih baik kameranya. Tapi lebih ke selera aja sih, karena ada yang sukanya warna yang gonjreng, ada juga yang lebih suka ke warna yang natural. Terus kalau foto malam, ada yang lebih suka fotonya itu lebih mendekati dengan kondisi aslinya. Jadi langit malam ya selayaknya langit malam. Ada juga yang suka dengan foto malam tapi langitnya itu kayak pas maghrib gitu ya, yang terang kayak yang ada di Vivo X80 Pro. Dan ya, sekian dulu untuk video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya guys, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye!